Pintu pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan. Percayakan pada anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan tahan lama. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kami akan melihat cuplikan video dari Bapak Aing, dan mudah-mudahan dalam video ini banyak poin-poin yang kita ambil, poin-poinnya buat saudara-saudaraku di mana dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan yang sakit dan penyakitnya, yang punya hajat di mustajab pengajarnya, jangan lama-lama. Kita akan lihat cuplikan berikut ini. Kemudian aspek apa saja yang belum terpenuhi, maka kita akan berikan jaminan. Ketiga, kita juga memberikan jaminan untuk bagaimana rekrutmen tenaga kerjanya berjalan secara baik dengan sistem digital. Kita tidak lagi ada orang melamar kerja membawa kertas, nggak mesti. Tetapi nanti dinas tenaga kerja Subangnya segera mulai besok mengentry data angkatan kerja di setiap desa, dan terutama di desa yang menjadi lokasi. Kemudian nanti perusahaannya memaparkan, memberikan list tentang kebutuhan angkatan kerja, berapa lulusan apa, jurusannya apa, kualifikasinya apa, sehingga dalam jangka waktu 1 tahun atau 6 bulan ini pemerintah kabupaten dan provinsi menyiapkan angkatan kerja baru. Kita siapkan instrukturnya, kita didik dengan pola militer agar mereka mengerti disiplin, dan seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kenapa? Karena kami ingin rakyat ini sejahtera dengan bisa bekerja dengan baik. Kemudian berikutnya adalah kami juga memberikan kepastian tentang perizinan. Perizinan harus berjalan dengan cepat dan efektif. Ini yang menjadi concern kita. Hingga pada siang hari ini kami justru ingin mendengarkan Bapak ini keluhannya apa. Gitu. Jadi bukan lagi basa-basi kita paparan, kita ingin mendengarkan keluhannya apa, seluruh keluhan itu mana yang bisa diselesaikan oleh tingkat kabupaten, mana yang bisa diselesaikan oleh provinsi, dan mana yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat. Jadi, dan saya bersedia untuk mengorkestrasi. Kenapa? Karena gubernur itu punya 2 fungsi. Satu, dia adalah kepala daerah terpilih lewat proses demokrasi. Yang kedua, dia pun perwakilan dari pemerintah pusat. Ini barangkali dipersilakan dari PT dan BIAWD. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya beserta rekan-rekan perangkat pejabat di Jawa Barat. Saya Luther Panjaitan, saya dari BYD Indonesia. Sebelumnya kami juga memohon maaf bila Presiden Direktur kita tidak bisa hadir, Pak Dedi. Sedikit cerita, Pak Dedi, singkat saja, BYD ini adalah perusahaan kendaraan listrik dan baterai terbesar di dunia, Pak. Investasi kami pada awalnya adalah 11,7 triliun, baru saja kami menaikkan menjadi 17 triliun. Salah satu hal yang menjadi fokus dan alasan kami meningkatkan investasi adalah confidence level, tidak hanya dari market, juga dari area yang kami putuskan untuk menjadi lokasi industri, Pak Dedi. Kedua, kami juga berterima kasih dalam perjalanan kami investasi dari tahun lalu sampai pada hari ini, satu demi satu masalah kita selesaikan. Hanya tinggal beberapa saja, Pak, yang mungkin kesempatan ini mungkin kita akan sampaikan ke Bapak. Untuk lebih komprehensif dalam penjelasannya, Pak, saya rasa dari kawasan industri lebih komprehensif dalam menjelaskan. Sebelumnya saya persilakan Bu Kris untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gubernur, Pak Bupati, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kami memperkenalkan diri, kami dari Surya Cipta Swadaya, kami pengembang dari Subang Smartpolitan. Subang Smartpolitan ini kami bangun dengan konsep green, sustainable, dan smart. Ada kawasan kami itu 2.700 hektar, Pak, yang berlokasi tepat di tengah-tengah kawasan peruntukan industri Subang yang kalau nggak salah 11 atau 12 ribu hektar. Kami telah memulai Subang Smartpolitan ini sejak 3-4 tahun yang lalu, dan tantangan terbesar kami saat ini memang adalah BYD. Pematangan lahan, kemudian infrastruktur dan mobilitas di dalam kawasan sedang giat kami laksanakan, yang basic backbone-nya sudah terbangun. Di dalam kawasan
jaringan jalannya kami bangun dengan kapasitas yang besar, Pak. Saat ini akan beroperasi di backbone-nya 4 lajur dan ultimate-nya akan 6 lajur. Ini terkoneksi dengan jalan provinsi dan jalan kabupaten. Akses utama ke kawasan Subang Metropolitan adalah melalui jalan tol akses Patimban. Ini nanti terkoneksi langsung ke Pelabuhan Patimban. Sebagaimana diketahui, jalan tol akses Patimban sendiri ini adalah public-private partnership antara pemerintah pusat dengan BUJT. Yang saat ini kalau kita lihat pembangunan di sisi pemerintah cukup progresif, kalau nggak salah sudah 35%. Sementara yang di sisi swasta yang kebetulan terkoneksi dengan kami dan terkoneksi dengan jalan tol Cipali itu masih belum banget. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang kami bersama BYD usulkan adalah selama jalan tol akses Patimban ini belum sedang beroperasi, apakah memungkinkan jika dibuatkan temporary exit gitu Pak? Mungkin kalau mohon izin kalau boleh kita tunjukkan di gambar. Ya, ini jadi Pak, di tol Cipali kilometer 89 akan ada koneksi tol to tol sampai dengan ke Pelabuhan Patimban Pak. Ini yang tadi yang saya sampaikan pembangunannya masih belum berjalan. Nah, apabila diperkenankan kami mengusulkan dibuat akses sementara di posisi overpass kilometer 88. Di mana posisi kilometer 88 ini, kalau Bapak semua lihat ke arah utara itu jalan baru sudah kami bangun. Ini nanti akan terkoneksi dengan pintu tol Cibendur. Tentu ini akan membutuhkan juga perizinan dari pusat, dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi kami sebagai pengembang kawasan sanggup untuk membangun sodetan itu tadi Pak, sekiranya memang izinnya bisa diberikan. Bentar, izin yang harus ngajuin siapa? Bisa dari pengembang atau Gubernur aja deh, gubernur boleh nggak? rekomendasi dari Udah, sekarang siapin suratnya, ya kan? Dalam waktu 10 menit sudah WA ke saya. Nanti saya langsung WA ke menterinya, Menteri PUPR kan? Ya. Menteri PUPR-nya. Saya yakin habis Lebaran udah bisa kelar. Terusin Pak. Baik Pak. izin Pak Gub. Kita sudah bulan Februari udah karena ini diperkuat lagi. Ya, balik lagi kan waktu itu saya belum jadi gubernur. Ya. Pak. Lain Pak. Ngingetin. Ya. Baik Pak. Jadi sekiranya memang izin itu keluar, langsung kami akan laksanakan pembangunannya, termasuk juga karena nanti harus berkoordinasi dengan lintas marga Cipali, karena ini terkait juga dengan sistem pengumpulan tol yang kita Pak. Edukasi juga menjadi concern kami, sehingga di dalam konsep pengembangan kami, kita juga akan mengembangkan vocational school Pak. Ini kita sudah bicara dengan partner, dan saya kira ini kalau bisa disinergikan dengan program yang ada baik di kabupaten maupun di provinsi terkait dengan penyiapan tenaga kerja maupun peningkatan kapasitas melalui edukasi, saya kira ini akan bisa menjadi sinergi yang baik sekali Pak. Ini pintu tol apa saya WA Menteri? Akses tol 8889 temporary exit sebelum jalan tol akses Kemudian kawasan kemudian kawasan Industri Subang Metropolitan. Surat yang lama ada. udah kirim. Udah oke, hari Senin ketemu Menteri jam 11. Ya. Keren. Udah, terusin. Senin ya, tim yang dari sini siapa nanti dampingin? nanti saya Jelasin teknis. Senin jam 11 ya tim. di Kementerian Perhubungan. baik Pak.
Jadi tadi mengenai ini saset Pak ya. bukan hanya karena memori Cipali Pak, tapi ini pasti udah demi Jabar. Kemarin kan sungai aja kita turunin apalagi. Ini kami membutuhkan juga dukungan dan mungkin juga edukasi dari Pak Bupati maupun Pak Gubernur terkait pembebasan lahannya. Akhir-akhir ini mungkin karena gaung perkembangan Subang sendiri yang begitu besar, di lapangan ini gejolak yang terkait dengan pembebasan lahan cukup pelik Pak. Nggak peliknya di mana Pak? Langsung aja Pak, harga. Bapak bertemu langsung nggak dengan pemilik tanah? Ya. Atau lewat pihak? Tim kita bertemu langsung maupun melalui ada beberapa mediator. Gimana kalau nggak pakai mediator? Kita ketemu warga aja, kita kumpulin. Saya pimpin langsung. Alhamdulillah Pak. Ya, nanti habis lebaran ya. Siap Pak. Habis lebaran nanti target Bapak di mana, warganya oleh gubernur akan diundang untuk bicara perkembangan ini dan orientasi ini, dan tidak boleh pembayaran karena pakai via. Karena dari bapaknya bayar gope, ke pemiliknya cuma 75 itu ya. Selesai, nggak boleh banyak calo Pak. Bapak efisien, warga kan saya nggak ada masalah, warga misalnya 500.000, 200.000 asal diterima oleh warga, bukan ketika pembebasan yang kaya adalah mafia tanah, bukan warga. Ya. Nanti saya pimpin langsung Pak. Bapak target di mana, pemilik tanahnya siapa saja, bupati nyiapin, nanti diundang oleh gubernur. Bila perlu diundang oleh gubernur ke Gunung Sate. Bicaranya di sana, siapin bis. Kawal. Mampu tidak? Mampu. Dari kami selain jual beli putus, kami juga menyediakan menu misalnya relokasi. Tempat relokasinya sudah kami siapkan. Aksesnya sudah ada, penukar lahan, pemberian lapangan kerja ini mungkin bisa menjadi paket yang menarik juga untuk teman-teman ini. Alhamdulillah nanti kalau Pak Gubernur bisa. Saya pilih gini Pak, saya belajar dari kasus yang terjadi di Tangerang. Kenapa Tangerang ramai? Karena pemerintahnya tidak proaktif. Kalau ada pembebasan lahan, maka langkah yang kita tawarkan yang pertama adalah mereka pindah rumah, itu dalam posisi rumahnya udah siap. Kita siapin aja berapa, kita bangunkan pada sebuah kampung, desainnya kita tata, rumahnya kita tata, siapin sekolah, siapin lapang sepak bola, siapin masjid. Ya saya pikir orang pindah rumah, dapat duit, siapa sih nggak mau? Nah, kalau saya nggak pengen dapat duit, saya pengen dapat istri. Nggak berani Pak, nggak berani. Jalan udah oke kan, akses kan, tenaga kerja udah oke kan, nanti kita susun, itu gampang. Pembebasan lahan, ya nanti kita undang gubernur bukan ikut nyaloin tanah, justru akan memfasilitasi pertemuan warga yang menjual tanah dengan pengusaha. Agar tiap pihak datanya harus sudah Bapak siapin. Bapak industri mau di Subang apa pindahin? Ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Dari PLN Pak, kami sudah menyiapkan untuk pelanggan tegangan tinggi untuk BYD atau Sparpolitan, yaitu akan disuplai dari GI Kabupaten. Nah, GI Kabupaten kami akan memulai jurusan khusus ke Sparpolitan. Untuk kerjasama jual belinya kami masih menunggu RUPTL dari Sparpolitan karena ini kerjasama antar dinas. Nah sementara itu untuk proses pembangunan kami sudah memberikan layanan multiguna 20 MW Pak
Pak Gubernur dan sudah menyala ya Pak ya. Nah, jadi yang kedua ada alternatif satu lagi selain dari TI Pembuaran, ada sebagai alternatif ada GI Subang Baru. GI Subang Baru pun itu akan selesai di bulan November 2025 ya, gitu ya Pak. Gitu Pak. Jadi, Aman. Ya. Jadi yang ini udah aman Pak, Klop? Ya. Ada keluhan? Sudah, oke ya? Oke, pokoknya top kan? Pemerintah Jawa Barat oke kan? Oke Pak. Mungkin Pak, jadi untuk kebutuhan konstruksi memang kami bersama-sama PLN sudah membangun jaringan yang 20 megawatt tegangan menengah ya. Nah untuk mereka ketika berproduksi nanti itu akan dibutuhkan lebih tinggi lagi sampai 150 kV tegangan tinggi. Ini perlu tarik tower dari GI Pabuaran ke gardu induk yang ada di kami. Ini jaraknya kira-kira 12 kilo. 12 kilo melewati tanah-tanah yang di luar izin lokasi kami. Nah mungkin sebetulnya bukan dia nggak tahu masalahnya kali lebih di kita ya Pak ya. Bagaimana kita menyiapkan lahan-lahan tadi yang akan dijadikan tapak tower. Ini kalau gitu jadi Pembebasan lagi. permohonan bantuan lagi ya Pak. Udah aja di titik-titik warga yang ada tower itu, catat nama warganya, kita undang sekalian. Baik Pak. Kita negosiasikan. Oke, pokoknya seluruh kebutuhannya sudah komplit, sudah terpenuhi ya. Ini komitmen, jadi beritakan pada seluruh dunia bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat memberikan ruang bagi investasi, menjaganya, merawatnya, dan melindunginya ya. Nah, dengan satu pesan, nggak boleh nyakitin perempuan Subang gitu aja. Oke kan? Sudah? Beres? Sudah, Bupati selesai. Kerja ya, Kaus. Kalau ditelepon jangan susah. Bangun pagi. Bangun pagi. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas solusinya, dan sebetulnya mungkin ini menjadi permasalahan yang cukup lama namun bisa selesai dalam waktu 20 menit. Pada Pak Gubernur kita apresiasi. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur kita itu tidak seperti yang dibicarakan orang tidak mendukung industri tapi mendukung. Oh enggak, orang investasi. Investasi itu Pak Gubernur tidak pernah sekali. Saya mah tidak didukung oleh penambang ilegal. Kita oleh pengusaha. Betul. Pengusaha mah dengan saya mah halus. Makanya dari itu kita apresiasi apa yang sudah Pak Gubernur lakukan. Permasalahan ini bisa selesai dengan konkret. Mudah-mudahan kedepannya kawasan Smartpolitan ini termasuk pabrik BYD bisa segera bisa segera beroperasi di Kabupaten Subang sehingga mendapatkan juga PAD ke Kabupaten Subang. Terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.